Shalom, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, selamat kita memuji nama Tuhan. Hari ini boleh dipertemukan lagi dalam ibadah online. Mungkin kita boleh dengan satu keluarga, atau dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dan berkumpul, kita buat gereja-gereja di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada halangan waktu, tidak halangan tempat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini seluruh dunia merayakan hari Valentine, hati kita, Valentine yang terindah ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan rela mati bagi kita.
kasih-Mu tiada duanya. Boleh sama-sama kita katakan, Ku kagumi Bapa yang baik, dalam hati. hari ini kami Tuhan melihat anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Mereka sedang melakukan ibadah bersama kami, ibadah online. Mari Tuhan, Tuhan persatukan hati kami dimanapun kami berada, supaya kami bisa memiliki hati yang suka mengasihi, hati yang saling menguatkan. Terlebih kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, serahkan acara ibadah yang kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang atur semuanya. Segala kuasa, segala hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Meskipun kami terbatas ruang, tapi kami tidak terbatas oleh kasih-Mu ya Tuhan. Mari boleh kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang luar biasa yang sedang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat segala ampunan yang Tuhan sudah beri pada kami ya Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati kasih karunia. Hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah ucapan yang syukur. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini ku akui Kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami nikmati penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Amen. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya percaya, saya melihat wajah-wajah yang tersenyum, wajah-wajah yang bersukacita, karena hari ini kita diberkati, kita dilimpahi anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang di rumah boleh bangkit berdiri, boleh berjoget. Mari kita goyangkan tubuh kita, bahwa kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau telah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata
bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapak sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Bapak sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Bapak sanggup, Bapak sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh tangannya sama-sama ikuti saya. Aku diberkati, aku dilimpahi, Amin, aku dilimpahi karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh kesehatan, kekuatan, hal-hal yang tidak mungkin akan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya di tempat ini. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu ada pujian yang lama, pujian yang membuat kita mengasihi. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kepada Bapak Pendeta Samuel, kami persilakan. Datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, sudah pimpin kami memuji, menyembah Tuhan. Kami diberkati, kami dilimpahi dengan setiap kebaikan yang dari Tuhan asalnya. Kami terima dengan sukacita anugerah-Mu, kelimpahan daripadamu, hingga Kau terus memampukan kami untuk kami tetap sehat, kuat, dan kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur berkati semuanya yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan lebih lagi perlengkapi untuk Tuhan dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk Engkau isi kembali dengan hal yang baik, benih ilahi, hal yang baik dari surga asalnya. Sehingga kami, kehidupan kami boleh semakin kuat, dan kami boleh mengerti setiap perintah-Mu, dan kami melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati hamba-Mu, urapi kami semua, kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan dan Bapa kita, Yesus Kristus. Bersyukur di minggu ini kita boleh kembali bertemu meskipun pembatasan terjadi, kita ada di dalam PPKM jilid yang ketiga skala mikro Bapak Ibu, tidak membuat kita berhenti dan tidak membuat kita untuk tidak beribadah. Doa kami dari tempat ini, Bapak Ibu dimanapun berada, tetap ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam kasih, cinta, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya ya dimanapun kita berada hari ini dan saat ini, Bapak Ibu tetap hati ini dekat dengan Tuhan. Hati ini tetap dekat dengan Dia. Hati ini tetap cinta kepada Tuhan. Karena itu yang membuat kita tetap kuat dan bertahan sampai kapanpun. Ya, apapun juga yang terjadi. Masalah besar, kecil, apapun yang Bapak Ibu hadapi. Dekat Bapak Ibu dengan Tuhan. Lekatnya hati Bapak Ibu dengan Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin dikuatkan oleh Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang berbahagia yang diberkati Tuhan pada
saat ini mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13. Saya rindu di tempat di mana Bapak Ibu berada, baik pun yang ada di gereja mengikuti ibadah online ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan kembali melihat kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan mau kita sama-sama ngerti dan kerjakan. Mari kita buka Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Ada kebenaran lagi Tuhan mau kita ngerti. Meremehkan firman kata Tuhan, ia akan menanggung akibat. Doa kami, doa saya, doa kita semua. Jangan sampai kita menerima perkara atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Akibat kita meremehkan Tuhan. Minggu ini, hari ini, Tuhan mau kita tidak menanggung akibat. Sebab kita meremehkan Tuhan. Hari-hari ke depan Tuhan juga mau kita tidak menanggung akibat. Sebab kita meremehkan Tuhan. Bulan depan, selama tahun ini, Tuhan mau kita tidak menanggung akibat. Sebab kita meremehkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau sebaliknya kita taat kepada perintah Tuhan. Kita taat kepada apa yang Tuhan firmankan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena dengan kita taat kepada setiap firman dan perintahnya, kita akan menerima dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, memerintah seseorang itu gampang. Memberikan perintah untuk melakukan A, B, C, D, E itu gampang. Bagi yang memerintah. Tetapi bagi yang diperintah, itu terkadang logika berpikir. Manusia, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak sebagai manusia, itu akan berkata-kata. Bisa enggak aku mengerjakan? Mampu enggak aku mengerjakan? Mungkin juga berkata, siapa kamu kok mau memerintah saya? Untuk taat itu perkara yang tidak gampang. Bapak. Kalau memerintah itu mudah. Tolong ambilkan itu, tolong kerjakan itu, tolong buat ini dan itu. Gampang Bapak. Tapi bagi yang menerima perintah untuk bisa melakukan dengan tulus, melakukan dengan baik, melakukan dengan ikhlas, itu kadang nggak mudah. Tetapi kita patut ketahui siapa yang memerintah kita, siapa yang memberikan arahan kepada kita pada hari ini. Sekali lagi berdasarkan dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Firman itu yang memerintah saya dan Bapak Ibu. Tuhan itu yang memerintah Bapak Ibu. Sang penguasa langit bumi ini, pencipta langit dunia ini, yang memerintah Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya, masihkah kita mau berdiskusi dengan Tuhan? Masihkah kita mau berdalih untuk tidak melakukannya? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menerima akibat atau menanggung akibat dari kita tidak mengikuti setiap perintah dan firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita bersama-sama rindu untuk Tuhan memberkati kita. Rindu untuk Tuhan terus memberikan yang terbaik.
hati kita. Bapak Ibu, ada salah satu contoh yang dari contoh ini ya kita mau belajar sesuatu tentang yang namanya ketaatan. Memang secara daging melakukan apa yang jadi perintah Tuhan itu secara daging ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ngeri-ngeri sedap bahasanya. Mau tapi kadang-kadang susah untuk dikerjakan. Tapi belajar dari tokoh ini, saya rindu. Kalau itu Tuhan yang perintahkan, kalau itu firman yang perintahkan, jangan sampai berdalih. Tidak ada diskusi, tidak ada debat. Ayo, satu kata, ya. Satu kata, katakan iya. Karena apa? Firman Tuhan akan terjadi. Kalau engkau taat kepada perintah, engkau akan menerima balasan. Tentunya balasan yang terbaik yang Tuhan akan beri kepada kita. Bukan balasan yang jahat. Kita buka dulu Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Di bulan ini kita bersyukur kita ada dalam tema semakin disempurnakan pada sub pembahasan ketaatan. Saya rindu bersama dengan Bapak Ibu, ayo semakin disempurnakan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan dan perintahnya. Ya, Kejadian pasal yang ke-22, kita akan membaca ayat yang kedua. Saya tunggu beberapa waktu untuk Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya ya. Kejadian pasal 22 ayatnya yang kedua. Saya akan baca untuk Bapak Ibu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Untuk kita belajar yang namanya ketaatan dari melakukan perintah Tuhan. Ketaatan itu meskipun, bukan karena. Sekali lagi, ketaatan itu meskipun, bukan karena. Karena aku sudah punya anak banyak, karena aku sudah diberkati, kalau Tuhan mau minta salah satu dari anakku mungkin, dari apa yang aku miliki, ya enggak ada. Susahnya Bapak Ibu, gampang sekali karena sudah punya. Tapi ketaatan bukan karena. Ketaatan itu meskipun. Kita diajar Tuhan dalam hati. Coba kalau kita lihat Abraham. Abraham harus menanti kurang lebih 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Janji Tuhan bahwasanya dari keturunanmu, yaitu dari Abraham dan Sarah, dari keturunanmu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. 25 tahun menunggu, menanti, dan lahirlah Ishak. Tetapi di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 2 ini, kita tahu ada perintah Tuhan. Ada perintah Tuhan di situ. Coba kalau kita mau logika dengan pikiran saya dan Bapak Ibu. Perintah Tuhan itu dalam tanda kutip aneh. Perintah Tuhan dalam tanda kutip nyeleneh. Perintah Tuhan ini dalam tanda kutip tidak masuk dalam akal. Coba kalau kita lihat, ambillah anakmu yang tunggal. Berarti cuma satu. Di mana anak yang tunggal ini yang engkau kasihi. Terus kemudian disebutkan nama anak itu. Firman Tuhan. Ishak namanya. Jadi satu-satunya anak yang engkau nantikan selama 25 tahun, ambil. Terus yang kedua apa? Persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran.
Hal ini tidak ada yang namanya kalimat persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran, terus kemudian diartikan lain. Tidak ada. Zaman dulu, ketika ada pernyataan dari Tuhan untuk manusia melakukan persembahan, ya harus ada korban, disembelih, baru itu dibakar. Jadi ada korban yang disembelih, setelah itu dibakar. Tidak bisa ada persamaan kata yang lain dari persembahkan korban bakaran. Oh, kalau persembahkan korban bakaran itu mungkin namanya cuma dicatat, ya nama Ishak dicatat, terus kemudian diubek-ubek begini ya, atau diremes begini, terus kemudian kertasnya atau tulisan nama, terus kemudian dibakar. Tidak ada persamaan kata lain. Jadi Abraham sangat paham apa yang Tuhan perintahkan ini. Oh, anakku akan tak sembelih, terus kemudian tak korbankan dengan cara apa? Dibakar. Dalam mempersiapkan firman Tuhan ini, kemarin malam Bapak Ibu saya mimpi aneh. Saya pikir mimpi ini apa ya Tuhan ya? Baru tadi saya renungkan kembali. Mimpi saya itu anehnya begini. Ada eksperimen Bapak Ibu. Eksperimen. Dan itu yang melakukan saya sendiri. Ya. Dalam satu plastik besar yang isinya di dalam itu spring bed. Ya, plastiknya besar, di dalam itu ada spring bed. Nah, saya kan punya anjing Bapak Ibu. Ya, di rumah ada. Terus kemudian anjing saya masukkan ke sana. Dalam plastik yang besar yang ada spring. Terus kemudian nggak tahu di dalam mimpi saya ada kucing juga masuk ke sana. Jadi dalam satu plastik besar, terus kemudian apa? Ada spring bed, terus kemudian di dalamnya ada anjing dan ada kucing. Dalam mimpi saya perintahkan seseorang, kamu bakar. Kamu bakar. Karena memang plastiknya itu untuk uji coba apakah juga plastik ini terbakar. Gitu. Oke, dibakar Bapak. Jadi spring bed itu dengan busa, kain dan lain sebagainya. Langsung. Api begitu luar biasa besar. Setelah padam, di mimpi saya loh itu mimpi loh Bapak Ibu ya, bukan real fakta, mimpi. Kepikiran saya, bagaimana nasibnya anjing dan kucing. Setelah api padam, beberapa saat, saya buka penasaran. Apa yang terjadi? Ketika saya buka, saya panggil nama anjing saya gitu ya. Tetap hidup, tapi hitam kabeh. Hidup tapi tetap hitam. Terus saya terbangun, kaget. Ternyata cuma mimpi. Ada dibakar, kok hewannya tetap hidup. Dan sekarang apa yang terjadi? Perintah Tuhan kepada Abraham apakah mimpi? Sekali lagi, perintah Tuhan kepada Abraham ini apakah mimpi? Tidak. Kalau mimpi itu ya bayang-bayang mungkin capek dan lain sebagainya, bisa macam-macam dan nyeleneh-nyeleneh. Mimpi. Seperti saya tadi. Aneh itu mimpinya. Ringket dibakar, ada hewan di sana, kok hewannya hidup. Aneh toh, betul ya? Itu maksudnya bagaimana, saya juga nggak ngerti. Tapi sekali lagi ini bukan mimpi, real. Dalam pikiran Abraham jelas ngerti ini. Meskipun tidak masuk di akal. Meskipun, dan Tuhan yang ngerti. Aku cuma punya satu anak.
Dan anak itu aku kasih meskipun, meskipun. Ketaatan itu meskipun, bukan karena. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta siapa? Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah. Ayo yang di rumah maupun yang dimanapun Bapak Ibu berada, coba katakan ini. Lalu apa? Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang pertama, ketaatan itu meskipun mungkin nggak enak, meskipun mungkin perintahnya nyeleneh gitu ya. Meskipun juga Tuhan sebenarnya tahu kemampuanku nggak bisa seperti itu. Dan aku sebagai manusia juga nggak sampai hati melakukan seperti itu. Meskipun dan meskipun. Yang kedua, ketaatan itu butuh respon, bukan alasan. Coba kalau kita perhatikan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Memasang pelana keledainya, ada respon. Memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, ada respon. Dan berangkatlah. Ini ketaatan. Ada orang yang mau belajar taat tapi alasan, oh Tuhan aku nggak bisa, oh Tuhan begini, oh Tuhan kau tahu pikiranku, engkau tahu pikiranku, banyak alasan, itu berarti tidak bisa taat. Saya rindu, saya bersama dengan Bapak Ibu semuanya, ayo semakin disempurnakan di dalam ketaatan. Firman Tuhan tidak akan pernah menyesatkan Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Sekali lagi butuh respon yang baik. Seperti Abraham. Butuh respon yang positif. Seperti apa? Dia menyiapkan semuanya. Lalu berangkat. Tempat sesuai yang dikatakan oleh Tuhan. Berat memang mungkin Bapak Ibu kalau saya bawa ke sana dalam pemahaman ini dan perenungan. Kok Tuhan bisa begitu ya? Kok Tuhan bisa begitu ya? Istilahnya memberikan ujian kepada Abraham. Sampai segitunya ya. Tuhan memberikan yang namanya perintah kepada Abraham. Mungkin kita juga bisa berpikir seperti itu. Jawabannya, karena Tuhan mengasihi Abraham dan Tuhan mau Abraham diberkati. Mungkin hari-hari ini, di tempat di mana Bapak Ibu berada, Tuhan memerintahkan Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, untuk berdiam diri mungkin, untuk mempersembahkan sesuatu. Dalam hati dan pikiran Bapak Ibu ada dorongan kuat untuk Bapak Ibu berbuat untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, jangan sampai kita beralasan. Karena ketaatan itu bukan berdasarkan alasan. Ketaatan itu adalah respon Bapak. Untuk menerima apa yang Tuhan mau dan firman-Nya mau untuk kita kerjakan. Untuk kita lakukan dan untuk kita berikan kepada siapapun yang perlu dan membutuhkan. Respon, bukan alasan. Seperti Abraham, punyailah respon yang baik. Karena yang ketiga, ketika ada orang yang taat, tidak meremehkan firman. Ketika ada orang yang taat, Tuhan dengan setiap firman-Nya
menyatakan orang-orang yang demikian akan menerima balasan. Ada yang namanya berkat, bukan kutuk. Coba kita baca Kejadian 22, 12, 15 sampai 18. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham memanggil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Mari kita baca ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena mulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Coba perhatikan ada kata engkau. Mu, engkau. Diberkati. Diberkati. Doa kami, doa saya. Bapak Ibu yang mendengar firman kebenaran Tuhan. Ayo, jangan sampai kita menanggung akibat dari kita meremehkan Tuhan dan firman. Sekali lagi, jangan sampai kita menanggung akibat dari kita meremehkan Tuhan dan firman. Tapi sebaliknya, mari kita menerima balasan berkat-berkat Tuhan. Karena kita taat kepada firman dan perintah. Menurut akal logika mungkin berat. Tapi sekali lagi, di balik itu semua karena engkau meresponi setiap firman-Nya dengan baik. Dengan positif. Ternyata bukan kutuk loh yang disediakan. Bukan kutuk yang disediakan. Tapi berkat. Berkat untuk siapa? Engkau. Mu. Kamu. Lagi coba perhatikan kata ini. Bukan kepada yang lain. Yang lain tidak tahu taat. Yang lain juga tidak tahu apakah dia juga mau melakukan perintah Tuhan. Tapi kepada engkau ditunjuk kamu. Yang mau melakukan perintah Tuhan. Kepadamulah berkat ini akan diberikan. Saya yakin dan percaya di minggu yang diberkati Tuhan ini kita mengerti, menangkap kebenaran firman Tuhan. Lebih daripada itu, ayo kita lakukan. Sehingga hidup kita semakin disempurnakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu Tuhan. Mengenal isi hati. Aku pun bersyukur. Akulah hamba-Mu Tuhan. Akulah hamba Raja. Katakan lagi, mengenal isi hatimu. Mengenal isi hati. Katakan, aku bersyukur. Aku pun bersyukur. Akulah hamba-Mu. Hamba Raja. Di tempat di mana kita berada, angkat tanganmu kepada Tuhan.
kasih Tuhan. Kami puji nama-Mu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu. Ku puji, oh kami puji nama-Mu Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Katakan mengenal isi hati-Mu Tuhan. Mengenal isi hati. Lewat firman-Nya kita mengenal Tuhan. Lewat perintah-perintahnya kita mengenal firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba harus taat kepada perintah Tuhannya. Hamba Raja, ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar malam ini Engkau disenangkan oleh ketaatan kami. Biar malam ini, hari ini Engkau disenangkan oleh respon kami yang baik. Oh, kami puji, kami puji, kami puji. Oh, puji nama-Mu. Oh, puji nama-Mu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Lagi ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Ini hati kami memuji Tuhan, menyanjung Tuhan dengan segala apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kami, firman-Mu, untuk kebaikan kami, setiap perintah-perintah-Mu. Oh, puji nama-Mu. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sekali lagi, ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Menaikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Hari ini kami boleh kembali datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam ibadah kami kepada Engkau. Tuhan, menurut daging, apa yang kami kerjakan, banyak hal yang membatasi kami, tidak mengenakan dalam daging kami dan jiwa kami. Tetapi ketaatan itu meskipun ada banyak perkara yang membatasi kami, tapi kami mau terus taat meresponi perintah Tuhan. Kami datang kepada Tuhan beribadah. Kami datang kepada Tuhan untuk menyenangkan, memuji, mengagungkan Tuhan.
terimalah respon kami ini, Pak. Sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu. Kami yakin dan percaya ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Karena ini janji firman. Jika kami taat kepada perintah Tuhan, kami akan menerima balasan. Dari apapun yang sudah Engkau janjikan, pasti akan digenapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, dimanapun mereka berada. Kalaupun mereka sakit hari-hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, bahwasanya tidak ada perkara yang susah bagi Dia untuk menolong kita. Mungkin pernyataan firman Tuhan ini dalam pikiran kita, di dalam hati kita tidak bisa menerima. Tapi sekali lagi, responi firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang susah. Bagi Tuhan segala sesuatunya pasti akan Tuhan laksanakan dengan kuat kuasanya yang ajaib. Oleh karena itu, mengangkat tangan kami kepada-Mu Bapak. Mohon belas kasih oleh bilur-bilur Tuhan. Segala sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan, dipulihkan. Mujizat Tuhan terjadi melawat kami semua. Buat kuasa salib Kristus terus mencengkram kami, biar kami boleh kembali mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Umat-Mu yang susah, Tuhan hibur mereka. Sungguh mengasihi umat. Apapun yang jadi beban doa mereka hari-hari ini, Engkau sangat mengetahui, sangat mengerti dan mengenal umat-Mu. Oleh sebab itu, biar firman-Mu yang hidup berkuasa itu terus ada dalam hati umat. Kami bersyukur gereja-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang jadi program-program selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Provinsi kami, kota kami, desa, kelurahan di mana kami ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Para pemimpin negeri kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu dan berkat-Mu biar nyata. Seluruh masyarakat yang ada di negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pemilik hidup. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Oleh karenanya Bapa, pegang terus kami. Pegang terus kami. Jangan sampai Kau lepaskan. Terima kasih. Kami mau terus berharap, kami mau bersandar kepada Tuhan. Anak-anak kami yakin mereka juga akan sukses diberkati. Dalam pembelajaran mereka, Tuhan kasih hikmat akal budi, sehingga mereka boleh berhasil dan sukses. Pekerjaan kami yakin dan percaya. Tuhan juga akan tolong. Tuhan akan berikan kepada kami kemampuan kesehatan. Meskipun kami harus melaksanakan kegiatan dimanapun kami bekerja, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Imun kami tetap terjaga karena kami taat kepada setiap firman dan perintah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang umat-Mu tabur untuk Tuhan dan pekerjaan. Di tempat ini kami berdoa, berkati persepuluh mereka berikan kepada Tuhan. Berkati korban khusus mereka, tantangan yang mereka persembahkan kepada Tuhan dengan hati mereka yang penuh dengan syukur dan sukacita. Apa yang mereka beri, apa yang mereka tabur, itulah yang akan mereka tuai. Karena Tuhan berjanji demikian. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin bagi kami semua. Bapa yang baik, sebentar kami kembali melakukan aktivitas kami, dimanapun kami berada. Tapi kami yakin dan percaya, berkat sahabat kami akan Kau berikan kepada kami, Kau curahkan kepada kami semua yang terus taat, setia kepada Engkau. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, yakin dan percayalah bila sebentar engkau kembali melakukan aktivitasmu, dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun, engkau tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, limpah tercurah, memberkati masing-masing pribadi yang hadir, memberkati masing-masing pribadi yang beribadah pada kesempatan yang diberkati Tuhan saat ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kami percaya Tuhan berkati kami. Sebab hari ini Tuhan berkati, syukur. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.